Kita sering dengar ya soal perubahan iklim, krisis kemanusiaan. Rasanya masalah-masalah modern ini kok besar sekali ya. Tapi, coba bayangkan sejenak deh. Gimana kalau solusinya itu justru datang dari sebuah sistem keuangan kuno, sistem yang sudah teruji berabad-abad lamanya? Nah, ini dia pertanyaannya. Di satu sisi, kita lihat kan, ada gambaran masa depan yang serba canggih dan berkelanjutan. Di sisi lain, kita punya tradisi yang usianya sudah ratusan tahun. Kelihatannya nggak nyambung ya. Tapi justru itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya prinsip-prinsip etis yang sudah teruji waktu ini ternyata bisa jadi jawaban untuk masalah-masalah kita yang paling mendesak sekarang. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat dulu dasarnya, keuangan dengan nurani. Lalu kita lanjut ke bagaimana sistem ini bisa berinvestasi di masa depan yang lebih hijau. Setelah itu, kita akan lihat sisi kemanusiaannya lewat mesin filantropi yang kuat. Keempat, kita coba menghubungkan keyakinan dan kerangka kerja modern. Dan terakhir, kita akan jujur-juruan soal tantangannya di bagian membuka potensi penuhnya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang bikin keuangan Islam ini beda dari yang lain? Jadi, intinya tuh begini. Coba deh lupakan sejenak instrumen keuangan yang rumit dan abstrak. Di sistem ini, aturannya simpel. Setiap transaksi itu harus ada barangnya. Harus terikat sama aset yang nyata. Dan yang paling penting, ini bukan soal lempar-lemparan risiko, tapi soal keberbagi risiko. Kalau untung, untung bareng. Kalau rugi, ya ditanggung bareng juga. Inilah yang jadi fondasi buat ekonomi yang lebih adil. Nah, biar gampang, bayangin aja sistem ini punya dua mesin utama yang jalan barengan. Di satu sisi ada mesin investasi yang komersial, contohnya sukuk, ini tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ada mesin filantropi, contohnya zakat, yang ini fokusnya untuk bantuan langsung dan kesejahteraan sosial. Jadi yang satu untuk growth, yang satu untuk giving. Keduanya ini jalan beriringan dalam satu ekosistem yang sama. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita lihat gimana teori tadi dipakai di dunia nyata. Aplikasi pertama, dan ini penting banget, aksi iklim. Dan ini bukan cuma omong kosong atau konsep di atas kertas loh. Kita bicara soal pemain kelas berat di sini. Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, mereka itu sudah aktif bekerja sama untuk memanfaatkan sistem ini demi tujuan iklim. Ini sinyal yang kuat banget kalau ada momentum yang sangat serius di panggung global. Mungkin ada yang bertanya, sukuk hijau itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin Anda bukan cuma minjemin duit ke proyek ramah lingkungan, tapi Anda jadi pemilik sebagian dari proyek itu. Jadi misalnya ada proyek ladang tenaga surya, Anda itu ikut punya saham di sana. Nah, keuntungannya bukan dari bunga, tapi dari bagi hasil operasional ladang surya itu. Keren kan? Jadi benar-benar jadi bagian dari solusinya. Dan ternyata alatnya itu nggak cuma sukuk loh, ada banyak banget. Ada takaful, ini semacam asuransi berbasis komunitas buat resiko iklim. Ada wakaf yang bisa dipakai untuk melindungi aset lingkungan kayak hutan. Sampai ke fintech yang bikin platform digital supaya kita semua bisa lebih gampang berinvestasi di proyek-proyek hijau. Jadi lengkap banget toolkitnya. Oke, tadi kita udah bahas soal investasi. Sekarang kita geser sedikit fokusnya ke mesin yang kedua, filantropi. Kita akan lihat dampak kemanusiaannya secara langsung. Coba lihat angka ini. 122 juta. Itu bukan cuma angka. Itu jumlah manusia yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia. Skalanya sebesar itu. Dan ini bukan cuma butuh solusi yang efektif, tapi juga solusi yang menjaga martabat mereka. Karena di balik angka 122 juta itu ada cerita seperti ini. Kutipan dari pasangan lansia Surya ini benar-benar menyentuh. Meninggalkan negaramu bukan hanya meninggalkan sebuah tempat, kamu meninggalkan sebagian dari jiwamu. Ini mengingatkan kita bahwa ini bukan soal statistik. Ini soal hidup manusia yang tercerabut sampai ke akarnya. Nah, disinilah zakat masuk. Organisasi sekelas UNHCR pun melihat potensinya dan membuat dana zakat pengungsi. Ini keren banget, karena ini adaptasi modern dari prinsip kuno. Cara kerjanya? Super efisien. Mereka menjamin 100% dana zakat itu langsung sampai ke penerima yang berhak. Dan bentuknya bantuan tunai. Jadi keluarga-keluarga ini punya pilihan dan martabat untuk menentukan sendiri apa yang paling mereka butuhkan. Sejak 2017, sudah lebih dari 9,9 juta orang terbantu. Luar biasa. Oke, kita sudah lihat dua pilar, investasi hijau dan bantuan kemanusiaan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya dua hal ini nyambung dengan standar-standar global zaman sekarang? Disinilah momen ahanya.
Kalau di dunia bisnis modern, kita sering dengar istilah ESG, singkatan dari ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini kayak standar emasnya untuk perusahaan yang bertanggung jawab. Dan ternyata disinilah titik temunya. Prinsip zakat yang dari dulu fokus ke keadilan sosial dan transparansi itu, kok ya pas banget sama pilar-pilar utama ESG ini? Klop. Coba kita lihat pemetaannya. Jelas banget kan? Kontribusi terbesar zakat itu ada di pilar sosial. Ya jelas karena tujuannya mengentaskan kemiskinan. Lalu pilar tata kelola juga besar, karena zakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini bukti kalau zakat itu bukan sekedar sumbangan biasa, tapi sebuah sistem yang punya struktur dan aturan main yang jelas. Dan pada akhirnya, semua benang merah yang kita tarik ini, mulai dari keuangan Islam, ESG, filantropi, semuanya mengarah ke satu tujuan besar yang kita semua tahu, mendukung SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Jadi ini bukan lagi soal sistem alternatif, tapi ini adalah mitra strategis yang sangat potensial di panggung dunia. Oke, potensinya jelas besar banget. Tapi, kita juga harus realistis. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi kalau kita mau memaksimalkan dampaknya. Jadi, apa rintangan terbesarnya? Jawabannya satu, kurangnya standarisasi. Ini masalah utamanya. Tanpa standar yang sama, gimana kita bisa mengukur dampaknya secara konsisten? Susah banget membandingkan program di satu negara dengan negara lain. Dan ini juga yang bikin sulit membangun kepercayaan di tingkat global dan akhirnya menghambat integrasinya dengan sistem keuangan dunia. Nah, tabel ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Coba kita bandingkan Malaysia dan Indonesia. Dua-duanya sama-sama menggunakan zakat untuk hal yang luar biasa. Tapi lihat, fokusnya beda. Malaysia lebih ke pembangunan sosial dan pendidikan. Indonesia lebih ke bantuan kemanusiaan dan bencana. Cara ukur dampaknya pun beda. Nah, pertanyaannya, kalau standarnya beda-beda gini, gimana kita bisa tahu mana pendekatan yang paling efektif secara global? Susah kan? Lalu solusinya gimana, Gong? Para ahli sudah mengusulkan semacam peta jalan yang dilakukan bertahap. Ini sebuah evolusi, dimulai dari yang sifatnya sukarela dulu, lalu didorong oleh pemerintah atau regulator, terus jadi lebih spesifik per sektor, sampai akhirnya menjadi kewajiban yang harus diaudit secara independen. Ini adalah perjalanan panjang menuju transparansi dan akuntabilitas penuh. Tapi kabar baiknya adalah ini bukan cuma wacana. Prosesnya sudah berjalan. Ada organisasi-organisasi global seperti AAOFI, ini semacam Dewan Standar Akuntansinya Keuangan Islam, yang sekarang lagi aktif banget merancang aturan main dan standar tata kelola baru. Tujuannya ya untuk membangun kepercayaan dan transparansi itu tadi. Jadi setelah semua ini, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Kita sudah lihat gimana prinsip kuno bisa mendanai energi bersih. Kita sudah lihat gimana sistem ini bisa memberi martabat bagi para pengungsi. Dan kita juga sudah lihat gimana ini semua ternyata nyambung dengan standar modern. Pertanyaannya sekarang jadi lebih dalam. Mungkinkah sistem yang menggabungkan investasi etis dengan filantropi wajib ini bisa menjadi cetak biru, sebuah blueprint untuk ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan? Ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin layak kita renungkan bersama.